Perkenalkan, kami dari kelompok 13 beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Aziza Inan Khulpenisa, dan teman saya, Arina Zulfa Laili. Di sini kami kelompok 13 perkenankan untuk mempresentasikan materi tafsir pendidikan dengan judul evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan. Kata evaluasi ini berasal dari bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris dikatakan evaluation dari kata value, yakni berarti nilai ataupun harga. Sedangkan di bahasa Arab ini berasal dari kata takun yang berarti adalah nilai. Ketika kita mengatakan sebagai suatu nilai, maka nilai ini adalah sesuatu yang dicapai, sesuatu yang bisa untuk dirasakan walaupun itu tidak secara nampak. Karena nilai atau value itu adalah sesuatu yang berada di dalam sesuatu yang terkandung. Kemudian untuk evaluasi ini sendiri, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan yang sudah terjadi antara yang sebelum dan juga sesudah, maka perlu dilakukan evaluasi. Hal ini pula sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah yang mengatakan tujuannya daripada adanya evaluasi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 yang berarti sungguh akan kami berikan juga kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kebutuhan, dan berikanlah berita kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya salah satu bentuk evaluasi atau al-bala yang digambarkan dalam bentuk perbuatan dan merasakan suatu perasaan takut, lapar, dan kekurangan harta dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu contoh evaluasi yang kita contohkan langsung dari Allah yang tertuang dalam kitab. Tujuan daripada evaluasi yang ada di ayat ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana seseorang itu setelah ditanyakan atau jika kita melihat relevansinya dengan evaluasi pendidikan sendiri, maka ini sungguh sangat jelas berkaitan dengan evaluasi pendidikan, di mana evaluasi pendidikan adalah tujuannya juga sama ketika seorang guru dari sekolah mengadakan evaluasi terhadap peserta didik, yaitu dengan mengadakan meet, UAS, dan sebagainya. Itu menjadi evaluasi, menjadi tolak ukur bagaimana peserta didik itu apakah selama ini ilmu-ilmu yang diberikan itu dapat terserap ataupun malah tidak seperti itu. Nah, tujuan daripada evaluasi ini sudah sangat jelas, yang mana sebagai tolak ukur daripada kemampuan peserta didik. Nah, selain itu prinsip-prinsip dalam evaluasi ini apa saja, ini perlu kita ketahui. Prinsip-prinsip dalam evaluasi yang sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ini, yang pertama yaitu prinsip komprehensif atau menyeluruh, yaitu evaluasi yang diberikan ini secara menyeluruh. Allah memberikan evaluasi ini langsung kepada seluruh umat, tidak membedakan antara satu dan yang lain. Kemudian evaluasi pendidikan juga seperti ketika ada evaluasi atau pengulangan, maka yang disasar itu adalah seluruhnya, seluruh komponen daripada peserta, tidak hanya persen demi persen. Kemudian yang kedua, prinsipnya yaitu kontinuitas atau kesinambungan, yakni kesinambungan. Evaluasi ini dilakukan dengan terus menerus. Ketika Allah memberikan cobaan rasa lapar, kemudian Allah memberikan cobaan kekurangan harta, itu menjadi suatu contoh daripada evaluasi ini bersifat kesinambungan. Pun ketika evaluasi pendidikan, kita ada ulangan harian, terus kemudian ada ulangan tengah semester, kemudian ada mid atau ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya yang ketiga yaitu objektif.
objektivitasnya itu mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas mendidik tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, budaya, dan sebagainya. Seperti halnya di prinsip yang pertama. Kemudian daripada evaluasi pendidikan ini yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ini menerangkan bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran, Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang sabar ketika dia mendapatkan ujian. Evaluasi pendidikan juga seperti itu. Ketika seseorang atau peserta didik mendapatkan nilai yang bagus ketika evaluasi itu, maka seyogianya ada reward atau penghargaan dari guru ataupun sekolah kepada peserta didik yang telah belajar dengan sungguh-sungguh, yang melakukan evaluasi dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang sangat memuaskan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Pada ayat ini Allah bertanya pada manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa terlebih dahulu diuji, yaitu tidak. Setiap orang beriman harus diuji terlebih dahulu sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka bersabar dan bertahan menerima ujian tersebut. Dalam ayat terjemahan ada bunyi sedang mereka tidak diuji atau dievaluasi lagi. Dalam kata tersebut dengan teknik testing adalah ketahanan mental, beriman dan takwa pada Allah. Jika mereka ternyata bertahan terhadap uji batu Allah, mereka akan mendapatkan kegembiraan dalam segala bentuk, terutama kegembiraan yang bersifat rohaniah seperti kelapangan dada, ketegaran hati, dan terhindar dari putus asa, kesehatan jiwa, dan kegembiraan yang lainnya adalah mendapat tiket untuk masuk ke surga. Ujian yang pasti mereka tempuh itu bermacam-macam, seumpama perintah berhijrah atau meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan keyakinan dan iman, berjihad di jalan Allah, mengendalikan syahwat, menjalankan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah, dan berbagai macam-macam musibah seperti kehilangan anggota keluarga dan hawa panas yang kering menyebabkan tumbuhan-tumbuhan mati, kekeringan. Semua cobaan itu yang dimaksud untuk menguji setiap manusia, siapakah di antara yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas, dan siapa pula yang berjiwa munafik, juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang mengaku beriman tidak akan tercapai hakikat iman yang sebenarnya sebelum ia menempuh berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa kewajiban dalam memanfaatkan harta benda, hijrah, jihad di jalan Allah, membayar zakat pada fakir miskin, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang Quran surah An-Naml ayat 27. Di sini saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menafsirkan kata akan kami lihat, yaitu yang di ayat di atas artinya berkata Sulaiman, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang yang berdusta. Jadi saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menafsirkan kata akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kami akan lihat apakah kamu benar atau kamu seorang berdusta setelah kamu mengujimu. Di sini yaitu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam akan menguji atau memberikan penilaian terhadap perkataan burung Hud yang telah ia ucapkan sebagai alasan tentang keterlambatannya datang pada pertemuan atau perkumpulan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayat ini merupakan ayat yang menceritakan tentang perkumpulan seluruh tentara yang menjadi bawaan Nabi Sulaiman alaihissalam, baik dari kalangan jin, manusia, dan burung. Namun setelah diperiksa, ada satu burung yang terlambat datang, yaitu burung Hud. Burung Hud ini terlambat datang dan mengemukakan alasannya. Kemudian alasannya pun diuji oleh Nabi Sulaiman akan kebenaran alasannya tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh ayat di atas. Apabila kita memandang dari sisi pembahasan evaluasi, maka kita akan mendapati ayat ini dan beberapa ayat setelahnya menceritakannya tentang bentuk penilaian dan ujian Nabi Sulaiman alaihissalam kepada burung Hud.
Jadi kesimpulan ayat dari Quran surah An-Naml ini ayat 27 adalah kata an-nazr dalam kaitannya dengan evaluasi sangatlah erat kaitannya, karena secara jelas ayat ini menunjukkan tentang bentuk penilaian atau evaluasi. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.